Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hilma Ayu Lestari dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di video kali ini aku mau nunjukin media pembelajaran berbasis aplikasi Android dari kami kelompok 6 media pembelajaran kelas A. Nah, media pembelajaran berbasis Android ini kami buat melalui Smart App dengan nama Sociology is Fun. Nah, untuk video penggunaannya bisa dilihat di sini. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal ketika aplikasi Sociology is Fun ini sudah terinstall di HP Android. Nah, sekarang coba kita buka ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, ini itu kita sudah masuk ke bagian beranda atau home dari aplikasi ini. Nah, ini kan sudah ada background lagunya. Nah, kalau mau dimatikan atau dihidupkan, bisa dilihat ada logo speaker on dan off di bagian atas. Nah, sekarang coba kita matikan saja. Oke, ini background suaranya sudah hilang. Nah, di tampilan awal ini bisa dilihat ada logo dari aplikasi ini yaitu Sociology is Fun, lalu judul materi yaitu permasalahan sosial, dan ada tombol start untuk memulai masuk ke aplikasi ini. Nah, sekarang coba kita klik tombol startnya. Nah, setelah kita klik tombol start akan diarahkan ke bagian menu di aplikasi ini. Nah, tadi kan background suaranya sudah kita matikan. Nah, sekarang coba kita hidupkan lagi. Nah, ini background suaranya sudah hidup lagi. Kalau mau dimatikan tinggal diklik off lagi. Oke, di bagian menu ini bisa dilihat ada beberapa menu yaitu peta konsep, video, materi, kuis, games, dan juga kompetensi dasar. Nah, di sini juga ada logo dari aplikasi dan juga ada tombol untuk kembali ke home lagi. Nah, sebelum masuk ke menu yang lain, alangkah baiknya kita melihat kompetensi dasar terlebih dahulu. Oke, sekarang aku klik di kompetensi dasar. Nah, ini dia kompetensi dasar pada materi di aplikasi ini yaitu KD 3.2 dan juga KD 4.2 untuk materi permasalahan sosial di kelas 11 semester 1. Nah, di sini ada tombol kembali ke menu yang ada di bagian bawah dan juga kembali ke home yang ada di bagian atas. Dan tentu saja ada tombol untuk menghidupkan dan juga mematikan kembali background lagunya. Oke, sekarang kita balik lagi ke bagian menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Jadi semua tombol ini itu bisa diklik ya teman-teman. Jadi kalian mau masuk kemana dulu itu terserah, tapi alangkah baiknya urut saja. Nah, sekarang kita masuk ke peta konsep terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilan peta konsepnya. Dan nanti siswa juga bisa mendownload peta konsep ini di link yang sudah disediakan di bawah ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke menu. Nah, sekarang masuk ke video. Nah, video ini itu fungsinya nanti untuk bahan literasi siswa sebelum masuk ke materi. Nah, ini dia videonya. Bisa kita langsung tonton di sini atau bisa juga nanti kita tonton melalui aplikasi YouTube. Oke. Ya, ini videonya. Videonya ini masih tentang materi kita ya, itu permasalahan sosial. Oke, kita skip saja. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian menu. Nah, setelah kita tadi
nonton video sebagai bahan literasi sebelum masuk ke materi, sekarang kita bisa langsung masuk ke materi intinya. Kita tinggal klik menu materi. Nah, langsung diarahkan ke materi ini. Nah, nanti kalau di bagian materi ini, nanti siswa kalau ada yang suka buat ngedengerin lagunya, bisa dihidupkan lagi background suara. Oke, ini aku matikan saja biar kedengaran. Nah, di sini ada tombol untuk next yang ada di bagian pojok kanan atas. Ada next dan juga back ya. Oke, ini kita next saja. Nah, ini sudah di bagian akhir materi. Nah, kalau sudah di sini, nanti kita bisa balik lagi ke bagian menu. Nah, setelah dari materi tadi, nanti kita bisa masuk ke kuis. Nah, ini dia bagian kuis. Are you ready? Nah, kita tinggal klik go. Nah, di bagian kuis ini nanti ada 5 soal. Nah, di setiap soalnya itu nanti siswa hanya diberi kesempatan untuk mengklik jawaban 1 kali saja. Karena ketika nanti siswa mengklik jawaban, akan otomatis diarahkan ke soal selanjutnya. Contohnya ini ya, soal nomor 1 aku jawab. Nah, ketika siswa nanti benar menjawabnya, nanti akan tampil skor di atasnya, yaitu 20. Jadi nanti setiap menjawab benar, skornya akan otomatis bertambah. Dan juga langsung ke bagian soal selanjutnya. Oke, ini kita bisa lihat di sini dari soal 1, ketika siswa nanti menjawab atau mengklik jawaban, akan langsung muncul skor dan juga langsung diarahkan ke soal selanjutnya. Oke, kita praktekkan saja ya. Oke, soal nomor 3. Nah, itu tadi kan kalau jawabannya benar semua. Nah, bisa dilihat di bagian skor itu semakin bertambah. Nah, sekarang coba aku contohkan jawabannya itu salah. Nah, kalau salah tadi ada tanda silang dan juga skor di bagian atasnya itu tidak bertambah, tapi tetap langsung masuk ke soal selanjutnya. Nah, ini tujuan dari kita membuat aturan seperti itu adalah siswa tidak bisa mencoba-coba jawaban yang salah dan juga benar. Nah, itu. Nah, nanti di bagian akhir itu nanti bisa dilihat nilai atau skor akhir dari kuis tadi. Di sini juga ada tombol restart, jadi skornya bisa langsung hilang. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa next untuk ke kuis selanjutnya. Oke, kuis yang kedua ini itu dalam bentuk video ya teman-teman. Jadi selain tadi menjawab soal pilihan ganda, siswa juga ada bahan berupa asesmen portofolio dari video ini. Nah, di situ ada petunjuk, yaitu yang pertama tonton video di bawah ini, yang kedua yaitu analisislah masalah sosial apa yang muncul serta dampak yang ditimbulkan, kemudian berikan argumen kalian atau siswa tentang upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Oke, sekarang coba kita cek videonya berfungsi atau tidak. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia... Oke, sudah berfungsi ya teman-teman. Jadi nanti siswa bisa nonton video tersebut terlebih dahulu, lalu bisa mengerjakannya di lembar kerja siswa yang diberikan guru nanti ketika di kelas. Nah, ini sangat penting karena siswa tidak hanya mengerjakan soal secara teori saja, tapi juga ada bahan untuk
mereka membuat portofolio untuk penilaian portofolionya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke menu. Di sini ada tombol untuk balik ke menu lagi ya, yang di bagian bawah yang warna orange ini. Nah, setelah dari kuis, di aplikasi ini juga ada games. Nah, apa gamesnya itu apa aja sekarang? Coba kita lihat. Nah, jadi di games ini itu ada dua, yaitu TTS atau teka-teki silang dan juga kuisis. Oke, sekarang coba kita ke TTS-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia TTS-nya. Nah, karena di sini tidak bisa tampil secara keseluruhan, nanti siswa bisa diarahkan untuk mendownload soal TTS ini di link yang sudah disediakan di bagian bawah aplikasi. Oke, kita back dulu ke kuis yang kedua, games yang kedua yaitu kuisis. Nah, ini dia. Jadi untuk games yang kedua ini berupa kuisis yang bisa diakses siswa melalui web kuisisnya atau bisa langsung ke link yang sudah disediakan, dan juga kode yang sudah terlampir di aplikasi tersebut. Nah, tujuan dari games ini itu selain sebagai hiburan, tapi juga bisa menambah penilaian untuk siswa atau perbaikan juga untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM di kuis sebelumnya. Seperti itu. Oke, ini sudah di bagian akhir sebenarnya, kita bisa next. Nah, ini adalah bagian akhir dari aplikasi ini. Tadi kan diawali dengan tanda start. Nah, di akhir ini siswa sudah menyelesaikan permainannya di aplikasi aplikasi ini dengan sukses. Oke. Nah, ini background suaranya bisa dihidupkan lagi ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke home. Nah, oke, itu teman-teman tadi tampilan dari aplikasi Salji is Fun. Bisa, nah untuk link downloadnya nanti bisa ditampilkan di bagian bawah, bisa kalian download langsung melalui HP Android atau bisa juga nanti di download di PC masing-masing. Oke teman-teman, jadi itu tadi tampilan dari media pembelajaran dari kelompok kami, yaitu media pembelajaran sosiologi berbasis Android. Nah, media pembelajaran ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif oleh guru mata pelajaran sosiologi kelas 11, khususnya pada bab permasalahan sosial, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Terima kasih sudah menyaksikan.